Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, welcome to Blackboard. Oke guys, ya sesuai dengan judul. Sebelum itu, kenapa gue belum ngomong apa-apa, yang langsung ngomong sesuai dengan judul aja gitu ya. Gue bingung banget, soalnya agak gerah banget ya, biasa di olahraga. Dan salam Indonesia, NKRI, Om Swastiastu, ye. Oh ye guys. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan yang beriman, bertakwa, dan berakidah. Sesuai dengan judul di depan, berkembang atau perbaikan, dan prestasi atau akidah. Yang seperti kita tahu sekarang banyak kecacatan terjadi di muka bumi. Di muka bumi, di bumi pertiwi Indonesia ini. Imajinasi. Itu Nape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. sangat menyedihkan sekali ya. Ya, gue nggak mau komen masalah ini panjang-panjang. Mari kita setel dulu video pertama. Anak dari Gorontalo yang berprestasi luar biasa. 3, 2, dan 1. Ya, berprestasi. Wow, ini siapa ini? Siapa bapak-bapak ini? Ya pasti udah bertahu lah ya. Gue kaget lagi karena emang selalu kaget gue ngeliat begini. Oke. Dan kita lihat sedikit pergerakan dari ini. Video kedua ya. 3, 2, 1. Tunggu dan loading 1. Karena nih hidup lagi gacor. Bagus. Luar biasa ya prestasi yang hebat. Cantik loh padahal. Oh, kenapa sih? Ini kenapa pak? Kenapa pak? Kenapa pak? Masya Allah, kelebihan testosteron. Oke, di video kedua itu kita lihat ya bagaimana prestasi itu sama akidah itu harus berjalan sama rata. Oke. Itu ya prestasi yang membanggakan untuk orang-orang yang gitu. Ya, di berita kedua kita lihat di sini ini foto ya. Ustadz di Madura halalkan sabu, alasannya bisa menambah semangat ngaji. Perkembangan zaman yang luar biasa ya, visi misi pembangunan yang bagus, pembangunan yang apa ya, melesat kegoblokan. Oke? No, God! No, God, please, no! 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 Ya, ini perkembangan video ketiga ya. 3, 2, sagok. Belum? Guys, ini adalah BabyX, bayi AI pertama di dunia yang bisa tumbuh dan belajar BabyX. ke bayi manusia beneran. BabyX ini Manusia beneran, BabyX ini dikasih otak oleh neural virtual, networks, semacam versi virtual otak semacam manusia versi yang virtual lebih otak simpel. manusia Jadi ya. banyak syaraf yang bisa terima, proses, dan kirim informasi. Penciptanya adalah Wow. Dr. Mark Sagar berdasarkan anaknya sendiri. Beliau adalah Hai, seorang Mark. special effects Perkembangan artist yang luar dan biasa. CEO Soul Machines. Tokoh hebat dibalik ekspresi muka karakter digital yang realistis banget. Contohnya di film King Kong, Avatar, dan masih Hebat. banyak lagi. BabyX ini bisa diajak ngomong kayak bayi beneran. Bisa diajak ngomong. Lu bayangin. Bedanya bentuk laba-laba sama bebek. Kalau dikagetin, BBS Oh. bisa nangis dan takut loh. Karena Bisa punya nangis, efek takut. penting, yaitu AI yang bisa tiru dan interpretasi emosi atau ekspresi. BBS ini diciptakan untuk cari tahu Luar biasa ya, AI perkembangan. consciousness atau AI yang punya kesadaran sendiri. Dr. Mark Sagan juga Wow, dia pengen menciptakan kesadaran sendiri. Kedepannya bisa membuat Yeah. manusia dan mesin itu bisa bekerja sama dengan lebih baik. Keren banget gak sih? Gimana nih menurut kalian? Hancur, cacat. Bagaimana menurut kalian kan? Oke, itu gue nemu semua dari video-video yang lagi berputar ya. Jadi dia bilang tadi di BabyX, khusus di BabyX gue bahas sedikit di sini karena BabyX itu katanya Dr. Mark berharap dia memiliki kesadaran tersendiri. Yang kita tahu kesadaran itu hanya milik Tuhan dan manusia normal. Nah kalau robotik begitu memiliki kesadaran sendiri, datang dari mana tuh kesadaran? Apa nggak mungkin tuh diciptain kayak Age of Ultron di sini? Dia jadi merasa Tuhan dan dia menjadi merasa bisa mengatur segalanya.
Yaitu kadang-kadang perkembangan zaman ya. Kayak gue bingung sama dokter yang bisa meresearch bahwa saraf kita apa, neuron kita atau apa, gue nggak paham tuh, bisa sampai ke bulan dari sini. Dia deretin. Lu ngapain mikirin begituan? Udah, orang Rasulullah suruhnya sholat, Nabi terakhir tuh suruhnya sholat sama zikir sama semedi, belajar Al-Quran. Udah tahu abis mati itu ada kehidupan setelahnya, nggak usah lu pikirin tuh. Ya bagus sih, terima kasih yang telah research itu membantu keimanan kita untuk bahwa Rasulullah bisa belah bulan dikarenakan the power of mind gitu, dan Allah kasih rahmat ke dia untuk bisa belah bulan. Jadi masuk akal kan, karena research mereka. Tapi menurut gue tuh hal bodoh yang di researchnya, ngapain di research? Hidup memang berapa tahun sih, tapi ya terima kasih telah bermanfaat untuk memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana bisa sih Rasulullah membelah bulan kayak gitu. Butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya belah bulan. Dari situ kita bisa paham ya, hebat ilmuwan-ilmuwan itu. Terima kasih telah membawa kita kepada keimanan ya. Dan sebelum itu mari kita setel video tentang pembangunan. Ya, kita punya banyak banget permasalahan di luar pembangunan, bukan hanya pembangunan. Tapi inilah kenapa gue bahas ya, kenapa harus akidah, perbaikan akidah, prestasi atau akidah. Kayak 15 permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, penyebabnya taruh sini. Kalau bisa ditaruh nggak usah. Apa-apa gue taruh linknya di bawah yang mau baca. Limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya. Limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, limbah pertanian, dan masih banyak lagi. Kerusakan hutan. Udah pada tau lah, banjir, abrasi, pencemaran udara, dan ini sebenarnya hal yang menyedihkan. Makanya permasalahan sampah yang menumpuk, habis itu rusaknya ekosistem laut, banyak paus terdampar, banyak hal-hal yang laut pada mati gara-gara plastik lupa ya. Dan pencemaran air tanah, pembangunan ini pembangunan namanya, langkahnya air, pencemaran suara apa tuh? Upaya mengatasi pencemaran suara, mengatasi sumber kebisingan tersebut. Tidak terlalu banyaknya memakai elektronik menimbulkan suara bising, tidak berteriak-teriak satunya. Ya jelas lah, taruh foto di sini ya jelas lah. Gimana orang kagak punya akidah, sembadi kagak bisa, sholat kagak khusyuk, dengernya dangdut, gedeinnya lagunya bising, otaknya aja bising. Kita makanya dengan tuh saya sedikit kayak oke bro, kita menghindari kedunguan gitu dengan akidah. Dan ya 15 bangunan-bangunan biar dan kumuh. Oke, taruh fotonya kalau ada. Nah jadi masukannya adalah guys, ini gue gak ngomong secara universal, gue ngomong buat followers gue aja. Semoga dengan kita berubah pribadi kita bisa heal the world ya, seperti Man in the Mirror yang ngomong di lirik itu, if you wanna make the world a better place, just take a look at yourself and make it change. Kita ubah diri kita sendiri. Oke? Jadi menyangkut perbaikan tuh lebih penting daripada pembangunan sama perkembangan ya, menurut gue pribadi. Jadi perbaiki akidahnya dulu, mentalitas. Ini gue sekelja apa aja, visi misinya apaan gitu. Visi misi kan apa? Pancasila kan, pada cinta Pancasila dong, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita harus perkuat yang seperti di judul akidah. Nah akidah itu bukan hanya saja akidah Islam doang, enggak. Akidah Kristen, akidah Buddha, akidah Hindu. Nah sekarang tanya sama semua tuh akidah tuh, kotak-kotak itu semua, apakah setuju perusakan alam atas dasar pembangunan dan perkembangan? Apalagi coba-coba buat baby AI untuk mendapatkan kesadaran sendiri. Lu bisa punya anak sendiri, didik anak lu, ngapain baby AI? Gitu kan? Dungu banget ya manusia ya. Jadi dasar Pancasila itu dari akidah ketuhanan yang Maha Esa tuh iman itu. Satu ya, masalah tadi perusakan alam. Terus kedua, masalah homo diterima nggak sama setiap agama tuh. Akidah masing-masing. Lu ngomong Islam, Islam nggak kenal Islam. Siapa Islam? Anggap semua agama
Ada nggak yang membenarkan? Dan kalau itu apa ya, dinormalisasi LGBT, pengerusakan alam dengan nama pembangunan, visi misinya apa? Jadi guys, gua harap kita buat pribadi kita aja nih di followers gua, improvementnya itu ya hayati dan cintai alam gitu. Ajarin anak untuk menanam, cintai alam, gak hidup secara gedung-gedung kampret gitu. Hidupi dia biasanya dia dengan hal sederhana, cintai produk-produk Indonesia gitu. Cintai binatang-binatang supaya dia cinta sama alam, sehingga Indonesia apa? Karena Indonesia itu anugerahnya alam, jangan dirusak karena pembangunan. Kita beda kota gitu ya. Dan let's start with our family, our own family, I guess ya. Dan masalah polusi tadi yang nomor 5, Indonesia menduduki peringkat 17 sebagai negara tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Luar biasa pembangunannya ya. Luar biasa pembangunan yang luar biasa. Menyangkut dengan hal ini, mari kita taruh di sini ayat Al-Qur'an yang cocok dengan hal ini. Taruh di sini Al-Qasas 28. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan pembangunan yang dilakukan, nggak kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas 28, atas dasar perkembangan dan pembangunan yang cacat dan dungu gitu. Oke. Jadi Allah bilang kita punya negeri akhirat, tenang, tapi kita tidak boleh melupakan dunia. Dan di hadis yang satu lagi taruh di sini, Rasulullah bersabda, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya, rasa cukup, dan menghimpun semua urusan untuknya, serta datanglah dunia kepadanya secara hina. Ya karena apa? Orang yang punya akidah baik, semedi, dia udah kemana, sukmanya udah terbang kemana-mana, udah bisa tenang, nggak butuh kopi atau nggak butuh apa-apa, nggak butuh sih ya, tapi kalau lagi semedi, oke? Dan dia kalau bisa bersyukur dengan pohon apa segala, dia nggak butuh yang seperti anak milenial ngomong healing, tetap aja stres. Lu healing sehari, pulang lo stres. Kenapa lu nggak bisa kontrol diri lu, nggak bisa tafakur, nggak bisa semedi, kagak sehat, jantung mau mati, lah. Ya, yang kedua, barang siapa yang kehidupan dunianya menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak bakal datang kepadanya kecuali sekedar yang telah ditetapkan. Hadis riwayat Tirmizi, yang telah ditetapkan. Jadi ya bisa, mereka tetap kaya bisa, mereka tetap hebat bisa, walaupun goblok bisa. Tapi apa ya, cacat, nggak pernah puas, nggak pernah senyum, nggak pernah bijak. Ya kayak bapak-bapak zaman sekarang tuh kurang masturbasi. Apa tuh masturbasi? Kurang mature jadi basi gitu. Apa tuh mature? Mature tuh mature tuh love. Mereka nggak bisa nih, terlihat maskulin, padahal kagak ada maskulinnya. Perutnya begini gitu kan. Gedek banget gue sih ngeliatnya, sumpah. Oke guys, I guess itu aja ya. Gue semua udah gue sampein. Gue emosi kalau nyampein ini. Kenapa? Pembangunan, perkembangan, baby AI stres, kagak ada akidah, dan prestasi tanpa akidah nggak berjalan dengan sama, ujung-ujungnya ketululan. Jadinya kayak video pertama tuh. Aduh, ketua OSIS pakai hijab, orang Gorontalo terkenal paling pinter, bisa begitu. Ya itu tanda akhir zaman. Oke, menyangkut ini, dan gue seneng banget di komen di bawah. Terima kasih telah komen di bawah, dan jangan lupa subscribe ya, sayang. Menyangkut dengan hal ini, ada yang pro sama MBS. Gue bacain. Hadis riwayat Rasulullah SAW. Jika hamba sahaya telah melahirkan dari majikannya, dan orang-orang fakir miskin yang tidak bersepatu dan tidak berpakaian telah berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Jadi kata Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Lantas taruh lagi sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Rasulullah mengenai redaksi siapa yang dimaksud beliau dalam hadis tanda kiamat tersebut. Ia berkata, ya Rasulullah, siapakah yang kau maksud dengan pengembala kambing, orang yang tak beralas kaki miskin itu? Rasulullah menjawab, yaitu dari kalangan Arab. Hadis riwayat Ahmad disahihkan. Ya, taruh sini. Oke, closing. Jangan lupa subscribe sekali lagi.
closingnya adalah, jika kalian berpikir musuh kita adalah orang-orang di luar Islam itu sendiri, enggak. Imam Mahdi akan memimpin untuk perebutan Arab. Karena Arab telah dikuasai oleh tanduk setan. Tanduk setan, jadi yang masih mendukung itu jadi setan. Karena kebijakan-kebijakannya seperti setan. Karena apa? Biasanya kalau orang miskin berpikirnya bukan tentang alam. Makanya perhatiin ya, kalau orang-orang kaya maunya alam, terbuka, maunya makan sehat, mereka fokus dengan dirinya, mereka pengen pohon, mereka pengen apa, karena mereka udah kaya. Dan biasanya orang miskin tuh otaknya kayak MBS, yang pengen digigit gedung supaya dapat validasi. He is powerful but not. He's a stupid. Stupid. Thank you for watching. I'm sorry about my attitude. It's not good, okay? But love and peace forever. Love you all and goodbye.